Taib. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku solih dan solihah kelas 6A dan 6B, insyaallah pada hari ini kita akan belajar Kurdis ya. Kita telah sampai kepada pelajaran ketujuh, yaitu berjudul Tafsir Surah At-Takasur ya, halaman 19 ya. Yang belum buka silakan dibuka dulu ya. Pelajaran ketujuh Tafsir Surah At-Takasur. Baik. Sudah ya? Baik. Sekarang kita baca surahnya dulu ya. Kalian ikutin Bapak ya, bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Taib ya. Syukron, jazakumullah khairan bagi yang sudah membaca ya. Kita baca artinya ya. Alhaakumut takatsur, artinya bermegah-megahlah, bermegah-megahan telah melalaikanmu. Ya, maksudnya dalam segi duniawi ya, bisa melalaikan kita ya terhadap apa? Terhadap akhirat seperti itu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur ya. Jadi banyak manusia itu melalaikan kehidupan akhiratnya sampai dia masuk ke dalam kubur seperti itu. Kalla sawfa ta'lamun ya, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu ya. Allah memperingati kita nih ya, agar kita tidak bermegah-megahan ya di dalam dunia ini seperti itu. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui ya. Dua kali Allah peringatkan ya dalam satu surat. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin ya, janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin ya. Kalau kita mengetahui, kita harus benar-benar menghindari ya, karena Allah telah memperingati kita untuk menjauhi ya bermegah-megahan ya seperti itu. Latarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam ya.
kamu akan sebenarnya akan melihat ya neraka jahanam seperti apa ya. Sangat mengerikannya, sangat menakutkannya dari neraka jahanam seperti itu. Tsumma latarawunnaha ainal yakin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin, yaitu dengan penglihatan yang sebenar-benarnya ya, seperti itu. Dengan mata telanjang ya, kamu akan melihat neraka jahanam. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Artinya kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu banggakan ya. Jadi semua kenikmatan ya di dunia ini ya, maupun dari segi harta, dari segi tubuh nih, tubuh kita juga akan dipertanyakan ya. Kaki kita ini selama ini jalan itu untuk kemana? Apakah untuk ke masjid? Apakah untuk ke majelis ilmu ya, atau cuman pergi ke mall, pergi ke apa namanya tempat-tempat hiburan dan semacamnya ya. Kemudian mata kita sering lihat ini enggak apa namanya Quran ya, sering lihat hadis ya, belajar, apa cuman nonton TV, nonton YouTube ya, dan lain-lain ya, seperti itu. Kemudian tangan kita ya, karena sesungguhnya apa, dalam firman Allah, mata kita, pendengaran kita, hati kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu. Kemudian lanjut. Kosakata ya. Al-maqabir artinya kubur-kuburan ya. Ilmal yakin artinya keyakinan. Al-jahim artinya nama salah satu neraka, yaitu neraka jahanam. Ya, sebagaimana ayat ke-6 ya. Kemudian ainal yakin, melihat dengan mata kepala sendiri ya. Melihat dengan mata kepala sendiri artinya melihat dengan mata kita ya, dengan jelas, seperti itu maksudnya. Kemudian yang B, penjelasan surah. Surah At-Takasur termasuk surah Makkiyah ya. Ia merupakan surah ke-110, 102 ya. Ia merupakan surah ke-102 dan terdiri dari 8 ayat. Kandungan surah At-Takasur sendiri merupakan kelanjutan dari kandungan surah-surah sebelumnya yang menerangkan tentang hari kiamat dan azab ya, yang diderita oleh sebagian umat Islam di alam akhirat kelak ya, sebetulnya. Bagaimana kita bahas surah An-Naba ya, tentang kiamat, surat An-Naziat ya, tentang azab-azab ya. Nah, ini juga ya tentang hari akhir juga ya, yaitu tentang pembalasan ya bagi orang-orang yang lalai ya dalam dunianya, seperti itu. Melalui surah atau kasur ini Allah mengabarkan kepada kita bahwa sebagian manusia akan menderita di akhirat dikarenakan mereka hidup bermegah-megahan ketika dunia ya, seperti itu. Mereka selalu membanggakan banyaknya harta, anak, kedudukan, dan kemuliaan. Padahal semua itu hanya melalaikan mereka dan dari mentaati Allah dan Rasulnya ya. Banyak ya. Contohnya gimana? Contohnya kalian sedang sibuk misalkan sedang main handphone, seperti itu ya, main handphone. Sedangkan waktu sholat udah masuk nih. Jadi kalian ntar aja lah, kan masih lama nih sholat nih, masih misalkan sholat zuhur sampai asar sampai jam 3 ya, seperti itu. Kalian undur ya, main handphone terus sampai jam 2 ya, sehingga waktu sholat tuh tinggal sebentar lagi ya. Nah, seperti itu ya, yang Allah akan janjikan azab ya, seperti itu. Oleh karena itu kita tidak boleh lalai ya dalam dunia kita harus fokus ya, utama itu dengan akhirat kita, seperti itu. Mereka terus terpedaya oleh harta hingga ajal menjemput, seakan-akan harta itu akan mengekalkan mereka ya. Padahal mereka tahu bahwa kematian pasti akan datang. Orang-orang seperti ini akan dimasukkan ke dalam neraka jahim pada hari kiamat. Mereka akan tanya atas apa yang mereka perbuat ya di dalam dunia, seperti itu ya. Bahkan ada ya di luar negeri, ketika dikubur, ketika sebelum meninggal dia pesan ke keluarganya untuk menaruh harta di
peti matinya ya. Mereka berpikir bahwasanya malaikat maut itu bisa disogok ya dengan harta dunia ya. Padahal sama sekali tidak ya. Nah, itu saking jahilnya ya, saking jahilnya atau saking kurang pengetahuan ilmunya ya, sehingga berpikir bahwa malaikat eh, penanya kita dalam kubur itu bisa disogok biar kita masuk surga seperti itu ya. Tapi oleh karena itu wahai anak sekalian, kita harus fokus kepada akhirat ya, utamakan akhirat daripada kepentingan urusan dunia kita ya, seperti itu. Mungkin sekian dari Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat buat diri Bapak sendiri dan buat kalian semua. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.